guys, balik lagi di channel YouTube aku. Di channelku kali ini aku mau ngajak kalian untuk flashback selama 6 bulan ke belakang produk-produk makeup apa aja yang udah aku pakai dan menjadi favorit aku. Dan juga di sini aku mau kasih tahu kalau aku di sini nggak di endorse, jadi ini produk semua bener-bener pure uang aku sendiri. Banyak banget produk makeup yang udah aku beli. Terus ada beberapa yang memang nggak cocok sama aku, tapi kebanyakan produk ini yang ada di video ini tuh yang cocok dan menjadi favorit aku. Jadi kan ini udah masuk ke awal bulan Juli ya, aku punya ide untuk bikin video ini rekap selama Januari sampai bulan Juni kemarin, apa aja yang udah aku pakai dan menjadi favorit aku. Dan ini hasil look akhirnya. Terus abis ini aku bakal kasih tahu ke kalian satu persatu produknya apa aja. Video ini bakal lumayan panjang, kalian siapin snack, makan, ataupun minum buat sambil nonton video aku ini. So keep on watching. Yang pertama ada makeover setting spray. Ini yang serinya Power Stay. Ini bikin makeup kalian terlihat lebih matte hasil akhirnya. Lalu ada Makeup Forever setting spray. Ini yang Mist and Fix. Ini bener-bener oke banget sih, bisa buat untuk base makeup maupun hasil setelah makeupnya jadi lebih tahan lama. Lalu ada Studio Tropic yang warnanya pink. Ini bikin makeup kalian jadi lebih dewy atau lebih glowing gitu ya. Terus ada Makeup Forever Light Velvet yang warnanya hitam. Ini bikin makeup kalian jadi lebih cerah, terus lebih matte. Dan next ini ada Studio Tropic lagi yang glowing, tapi ini yang travel edition yang small. Ini juga setting spray favorit aku. Lalu ada Bobbi Brown Face Base and Rich. Ini biasanya aku pakai untuk primer, jadi penggunaan sebelum pemakaian makeup ya, kayak foundation, powder. Ini wanginya enak banget sih, kayak wangi fresh gitu, wangi buah-buahan. Terus dipakainya juga benar-benar krimnya itu lembut banget, nggak bikin jadi wajah kalian tuh meninggalkan white cast gitu. Dan efek mencerahkannya juga ada. Lalu next ada Ultima 2 Delicate Under Makeup. Ini juga base primer yang warnanya putih, yang natural. Jadi mereka punya dua macam, yang satu yang natural, yang satu itu yang warnanya hijau, yang tint Aqua Flyer. Nah kalau yang warna putih ini bisa untuk primer, juga untuk menutupi noda-noda hitam di wajah. Tapi kalau yang satu lagi itu yang warna hijau, botolnya juga sama kayak gini ya, itu bisa untuk menyamarkan noda-noda yang kemerahan atau kulit kalian keadaannya lagi nggak rata warnanya, itu pakai yang warna hijau bisa. Lalu next ada Embryolisse. Ini kayaknya semua orang udah pada tahu ya, terutama untuk para MUA yang pada pakai produk ini untuk primer, karena ini benar-benar oke untuk mengikat si makeup setelahnya. Dan teksturnya itu juga creamy, lembut, nggak meninggalkan white cast juga di wajah. Terus di sini ada aroma sedikit parfum, jadi mungkin buat kalian yang agak-agak alergi parfum ini mesti diperhatikan gitu ya. Lalu next ada Focallure Face Base Glow. Ini base primer juga untuk bikin kulit kalian glowing, tapi ini bisa difungsikan buat sebagai highlighter sih, karena ini bener hasil akhirnya setelah pakai ini tuh jadi kulit kalian glowing banget. Lalu next ada Makeover Velvet Mattifying Primer. Ini primer yang paling andalan aku juga, bisa untuk menutup pori-pori yang besar, lalu bikin permukaan kulit kalian itu seperti kanvas gitu ya, jadi nge-matte. Jadi untuk hasil yang akhir yang matte makeupnya, ini primernya cocok banget dipakai sebelum kalian pakai foundation. Lalu ada Maybelline Baby's Pore Skin Eraser. Nah ini juga hampir sama kayak yang Makeover Velvet Mattifying tadi. Ini fungsinya buat nutup pori-pori yang besar. Maksudnya bukan nutup sih, jadi lebih kayak menyamarkan pori-pori yang besar dan bikin makeup kalian tuh lebih ngereket dan lebih halus gitu, jadinya wajah kalian
kalian setelahnya. Nah lanjut, ini ada Makeover Power Stay Color Correcting Primer yang warna hijau kayak gini ya. Dia bentuknya cair, creamy gitu. Terus ini fungsinya untuk menyamarkan noda-noda di wajah, kehitaman atau yang kemerahan. Ini juga bisa menyamarkan bekas jerawat, terus menutup pori-pori. Lalu ini setelahnya bisa jadi bikin wajah satu tone up lebih cerah. Lalu lanjut, ini next ada Ultima 2 Delicate Under Makeup. Ini yang tint Aqua Flyer, warnanya hijau hampir sama kayak yang Makeover Power Stay Color Correcting tadi sebelumnya ya. Cuman dia teksturnya ini lebih kental, dan ini juga fungsinya hampir sama kayak yang makeover tadi, yaitu menyamarkan noda-noda kehitaman di wajah sama kemerahan. Terus juga menyamarkan pori-pori, dan ini bikin wajah kalian juga kayak lebih cerah dan glowing gitu. Lalu next ini juga ada Makeover Power Stay. Ini yang primer warnanya ungu atau lilac. Ini banyak dipakai sama makeup artist gitu ya, karena ini benar-benar bisa bikin complexion kalian itu jadi nyatu sama si primernya. Terus white case-nya ada sedikit, tapi dia nggak yang wangi perfume gitu sih. Jadi setelah dibalurin di wajah, diratain, itu warnanya sama jadinya kayak wajah kalian. Lanjut, ini ada MAC Strobe Cream. Ini highlighter cream dari MAC, tapi ini bisa juga dipakai buat primer. Waktu aku beli di offline store-nya MAC itu, si mbak-mbaknya bilang ini sebenarnya primer, cuman ini efek shiningnya kayak ada glitternya gitu, kelihatan banget sesudah kalian pakai krim ini ya. Terus krim ini juga nggak wangi parfum, dan teksturnya tuh halus banget, gampang nyatu di wajah. Jadi ini karena kayak highlighter, aku pakainya di yang mau aku highlight aja, kayak di T-zone, terus di bagian pipi sama di hidung, terus di bawah dagu gitu. Lalu lanjut, ini ada L'Oreal Perfect Match. Sebenarnya ini bukan foundation sih, dia kayak tint foundation kayak BB cream gitu, cuman lebih cair. Dan ini emang ada warnanya, shade-nya ini aku ambil yang shade nude. Shade nude ini cocok buat ya, kulit sawo matang juga. Terus yang punya undertone netral juga ini cocok, karena ini coveragenya benar-benar ringan. Jadi kalau aku bilang sih ini bukan foundation yang high coverage, cuman kayak BB cream gitu loh. Jadi dibilang foundation juga bukan, tapi ini kayak semacam BB cream dari L'Oreal. Ini oke banget buat kalian yang mau hasilnya tuh sheer to glow gitu. Lalu next ada Makeover Power Stay Radiant Skin Tint Moisturizer. Jadi ini sebenarnya moisturizer, tapi dia ada warnanya sedikit lebih nude, tapi nude-nya itu ringan, terus cair banget. Dan ini kayak semacam hampir sama kayak L'Oreal tadi ya, bisa kayak buat BB cream, dan dia ada coveragenya juga ringan. Jadi buat kalian yang nggak mau pakai foundation, biasanya kan foundation tuh heavy gitu ya, terus coveragenya tuh yang benar-benar full atau medium. Nah ini tuh cocok buat kalian yang mau hasilnya lebih ke natural, nggak berat di wajah, nggak tebal dan nggak dempul, tapi ini juga hasilnya flawless. Nah lanjut, ini ada Super BB Cream dari Maybelline. Ini BB Cream yang favorit aku, tapi jarang banget aku pakein buat base makeup yang full gitu ya. Jadi biasanya BB cream ini aku pakein dia sendirian aja, tanpa aku cover lagi pakai bedak ataupun makeup lainnya. Jadi untuk kayak kalau aku mau pergi keluar tapi bukan yang acara yang resmi, untuk kayak jalan-jalan biasa aja, itu aku biasanya cukup pakai BB cream ini. Karena BB cream ini udah mengandung SPF 50++ juga, jadi bisa buat sekalian sunscreen, aman di wajah kalau terkena langsung udah paparan sinar matahari. Nah sekarang masuk ke cushion. Ini ada Makeover Power Stay Demi Matte Cushion. Ini salah satu cushion andalan aku juga.
Selain dia kemasannya yang bagus gitu ya, warnanya hitam khasnya makeover, lalu gendut dan isinya lumayan banyak. Ini nggak habis-habis, udah aku pakai sekitar 6 bulanan. Dan matte ini hasilnya jadi matte-nya itu nggak yang kering dan ngekrek. Si makeover ini punya satu lagi yang seri cushion yang glow, cuman aku lebih milih yang matte karena kulit aku kan basicnya tuh oily gitu ya, jadi kalau pakai yang glowing jadi tambah oily gitu kesannya. Lalu lanjut, ini ada Kryolan Super Color. Ini kayak balm foundation gitu, foundation padat. Ini warnanya yang 3W kalau nggak salah. Jadi warnanya masuknya ke yang nude, terus dia bisa juga ke netral. Dan ini biasanya kalau makeup artist tuh dipakai buat mixing foundation atau untuk concealer juga bisa untuk ngerapin alis. Biasanya mereka campur foundation padat Kryolan ini dengan foundation cair lain, atau bisa juga dibakar. Maksudnya dibakar, teknik bakar foundation ya guys. Terus next ini ada Naturactor. Ini hampir sama kayak Kryolan tadi. Jadi ini konsepnya tuh foundation padat, cuman ini bisa juga dipakai sebagai multifungsi, jadi concealer, alis korektor. Terus ini pengaplikasiannya juga bisa dengan kuas ataupun dengan sponge, tapi kalau aku lebih nyaman pakai kuas sih. Terus juga ini warnanya aku yang 130 yang paling terang, dan ini cocok buat kulit kalian yang undertone-nya itu fair to cool atau yang terang. Lalu lanjut, sekarang masuk ke foundation cair. Yang pertama yaitu ada Maybelline Fit Me. Ini yang matte and poreless, shade-nya yang 128. Kayaknya kalian juga udah pada tahu kali ya, udah banyak orang yang pakai juga Maybelline series ini, dan memang kebukti dia oke banget. Untuk hasilnya tuh nge-matte dan juga dia nggak yang cakey gitu. Ini bisa di build up untuk sampai 2 layer baru dapat hasil yang full coverage. Next yaitu L'Oreal Infallible Paris. Ini juga matte cair foundation. Ini foundation ini menjadi salah satu favorit aku juga yang masuk dalam list monthly makeup yang sering aku pakai, baik buat pemakaian dia berdiri sendiri ataupun di mix dengan foundation lain. Ini bener-bener mantep banget si L'Oreal ini, karena dia sekali oles aja itu nggak perlu di build up gitu ya, dia itu langsung kelihatan full coveragenya. Juga dia nggak bikin cakey dan nggak crack, terus bisa menahan minyak seharian. Si L'Oreal Infallible ini juga banyak banget dipakai MUA hits di Indonesia karena dia terkenal coveragenya yang oke. Next ini ada makeover weightless liquid foundation. Ini aku pakai shade-nya yang natural beige. Dia itu teksturnya creamy gitu tapi agak kental ya dibanding yang tint moisturizer sebelumnya tadi. Lalu ini ada liquid foundation juga yang Ivory dari makeover. Jadi warnanya itu aku mix yang lebih gelap sama yang lebih terang, jadi warnanya tuh kayak jadi natural gitu. Terus juga si makeover ini gampang di blend teksturnya, foundationnya, baik menggunakan spons maupun pakai brush. Ini masih oke sih. Lalu lanjut, ini ada Focallure Liquid Poreless Foundation. Yang pertama ini yang botolnya lebih kecil, itu dia lebih matte ya hasilnya. Terus yang ini tuh poreless foundation liquid, dia itu teksturnya lebih cair, udah gitu dia bisa buat nutup pori-pori juga. Dan ini paling favorit aku juga, Focallure yang poreless. Cuman ini warnanya agak kegelapan ya, karena waktu itu aku dapatnya tuh yang warna yang gelap, yang nomor 4, nomor terakhir. Yang warna terangnya tuh lagi pada habis kebetulan. Terus ini juga teksturnya gampang di blend dan nggak bikin kulit kalian jadi beruntusan atau komedoan. Kan biasanya kalau foundation tuh yang tebal itu rata-rata, nggak rata-rata sih maksudnya, ada beberapa yang kadang bikin kulit kalian tuh jadi nggak cocok, itu jadi beruntusan atau jadi komedoan, bahkan jerawatan. Lalu next ini ada MAC Studio Fix Fluid Foundation. Ini foundation cairnya dari MAC.
aku pakai shade-nya yang NC15 yang paling terang. Fluid Foundation MAC ini teksturnya cair tapi dia nggak ngedempul gitu, dan mudah di blend juga. Cumannya aku kayaknya belinya ini shade-nya yang keterangan, karena ini kan Natural Cool nomor 15 paling terang ya. Tapi setelah dibalurin di kulit itu, kalau kalian blend, kalian timpa lagi pakai bedak tabur atau bedak padat yang lebih gelap sih, bisa ketutup ya warna keterangannya, atau kalian bisa tambahin bronzer. Lalu next ini ada Makeup Forever HD Skin Foundation. Ini juga foundation cairnya dari Mouve atau Makeup Forever. Ini foundation ini benar-benar oke banget ya, karena dia full coverage hasil akhirnya, terus matte, dan kalau kalian buat foto gitu dia nggak back flash gitu, jadi nggak yang memantulin flash di muka kalian. Terus ini juga easy to blend, dan ini tuh waterproof, nggak gampang nge-crack gitu setelah hasil akhirnya. Lalu next ini ada foundation lokal dari OMG. Ini foundation yang menurut aku worth it to buy, walaupun harganya juga benar-benar terjangkau banget. Dengan seharga 20.000 kalian bisa dapetin foundation cair. Ya memang sih hasilnya nggak yang full coverage banget ya, cuman kalau kalian mau dapetin hasil akhir yang sheer natural, terus buat sehari-hari, bukan buat acara yang kayak wedding atau makeup yang tebal-tebal, ini oke banget foundationnya. Lalu next ini ada Makeover Ultra Cover Liquid Matte Foundation yang shade-nya caramel, sama yang Hydra Stay Glow Fluid Foundation yang shade-nya 10 and 50. Ini aku pakai buat kontur dalam, jadi aku pakai buat shading. Ini bentuknya cair, sebenarnya sih foundation, cuman aku multifungsiin buat kontur dalam ya. Karena untuk base foundation ini warnanya kegelapan, dan ini hasilnya juga sama kayak kalau kalian pakai krim kontur lain gitu. Nah, untuk kontur di bagian hidung aku lebih nyaman pakai kontur stick kayak punya Vocalour ini ya. Kontur sticknya gampang di apply karena dia bentuknya stick creamy gitu, terus di blendnya juga enak banget, nggak bakal takut ke belepotan atau bleber gitu ya ke muka. Next ini ada highlighter sticknya dari Madame G. Ini juga highlighter stick yang efisien banget kalau menurut aku. Udah gitu dia tuh hemat banget lama habisnya, dan pigmentasi warnanya lumayan keluar ya. Terus easy to blend juga, kalau kalian blend pakai beauty blender ataupun pakai tangan itu masih oke. Nah, sekarang kita masuk ke cream blush. Ini blush on dalam dari Pixi yang warnanya neon orange. Ini aku suka banget sama Pixi blush on dalam ini karena dia creamy, udah gitu warnanya juga bener-bener keluar gitu ya, warna orange-nya. Cuma pas kalian aplikasiin ke muka setelah kalian blend-blend, itu warnanya jadi cantik gitu loh, jadi nggak yang orange banget. Ini bisa kalian pakai juga buat base eyeshadow. Next ini ada Makeover Liquid Blush. Ini yang shade-nya 01 yang flare. Ini juga blush on dalam, tapi bentuknya itu cair. Kalau yang tadi Pixi kan padat ya. Dan ini bisa kalian pakai untuk single gitu aja. Jadi tanpa kalian pakai bedak lagi pun ini warnanya nggak terlalu ngeblok gitu ya. Tapi kalau untuk kalian pakein di atas bedak padat atau bedak tabur, itu kemungkinan bisa menggeser complexion. Tapi kalau misalnya dipakai setelah foundation, ini oke banget. Nah, sekarang masuk ke concealer. Ini concealer dari Maybelline, concealer Maybelline yang matte. Concealer ini benar-benar oke banget, full coverage, terus easy to blend. Ini aku pakai shade-nya yang sand. Ini sampai mau habis gitu saking seringnya aku pakai. Terus dia juga bentuknya tube ya, ada aplikatornya, jadi memudahkan kalian buat conceal di bawah mata. Lalu next ini ada Maybelline Age Rewind. Ini bisa kalian pakai untuk nutupin wrinkle di bawah mata, terus
bisa pakai buat orang tua yang menutupi kerutan-kerutan di wajah. Terus ini juga aplikatornya itu bisa diputar gitu, jadi unik banget ujungnya. Lanjut, ini masih concealer paletnya dari Vocalour, ini yang Golden Age. Dia ada 5 shade warnanya, ada yang paling terang, terus yang natural sampai tergelap ya. Aku biasanya pakai yang paling terang sama yang natural untuk nge-conceal bagian-bagian yang mau aku highlight. Ini juga lama habisnya palet ini, terus bisa kalian blend pakai beauty blender maupun pakai tangan. Lalu lanjut masuk ke eyeshadow primer, ini dari Viva. Bentuknya dia itu creamy gel. Ini untuk base eyeshadow. Jadi pemakaian sebelum kalian pakai eyeshadow powder atau cream eyeshadow, ini bisa bikin eyeshadow kalian nanti warnanya tuh langsung keluar dan nggak perlu lama-lama ngeblendnya ya eyeshadownya. Jadi bikin permukaan kelopak mata kalian juga lebih halus. Lalu next ini makeover base eyeshadow juga, tapi dia ada warnanya. Kalau yang tadi Viva itu kan bening ya, cuman ini lebih ada kayak warna nude-nya gitu. Jadi biasanya aku setelah pakai Viva tadi, aku pakaiin makeover lagi buat hasil tambah yang nge-matte dan ada tone warnanya. Nah, ini sekarang masuk ke bedak tabur. Bedak tabur yang pertama favorit aku ini ada dari Ultima Loose Powder. Ini yang shade-nya translucent light. Jadi ini Ultima ini dapat aplikatornya which is sangat besar ya, untuk sponsnya juga lembut. Aku suka banget sama si bedak tabur Ultima ini. Nah, ini tuh sebenarnya translucent, cuman pas aku tap itu dia ada warna seperti light gitu ya, jadi nggak bener-bener translucent sih menurut aku. Karena yang aku tahu kalau translucent itu kan dia bener-bener transparan, jadi fungsinya cuman buat menghaluskan. Cuman kalau Ultima ini bisa bikin warna muka kalian satu tingkat lebih terang dibanding complexionnya. Lalu next nih ada makeover yang setting powder. Kalau ini translucent dan hasilnya itu benar-benar transparan kalau kalian aplikasiin. Terus ini juga dapat sponsnya, cuman ukurannya ini menurut aku sih mungil ya dibanding yang Ultima tadi. Ini 15 gram kalau nggak salah ukurannya, tapi oke banget kalau untuk translucent si makeover ini, karena dia benar-benar ngeset si complexion sebelum pemakaian bedak tabur tadi. Lalu ini next ada Makeup Forever setting powder. Ini translucent dan benar-benar menurut aku ini translucent yang sangat bagus ya. Ini produk high end, harganya juga lumayan, tapi dapatnya ini juga mini, hampir sama kayak yang makeover tadi. Terus dapat aplikator sponsnya mungil juga, tapi bulu-bulunya tuh bener-bener lembut buat ngaplikasiin si loose powdernya. Ini biarpun ada warna putih, tapi setelah kalian blend hasil akhirnya itu translucent dan benar-benar ngunci si complexion foundation atau contour dan blush on-nya. Jadi nggak akan ngerubah warna kulit complexion kalian gitu. Nah, sekarang masuk ke bedak padat. Ini pertama ada MAC Studio Fix. Ini powder foundation. Ini semuanya MUA kayaknya udah pakai dan benar-benar bagus banget hasilnya, yang matte juga dia tahan lama, high coverage. Jadi kalau pakai ini tuh biasanya untuk make upin pengantin, terus untuk acara akad nikah, ini cocok banget. Terus nextnya ada makeover. Aku pakainya yang shade light. Ini juga makeover two way cake. Jadi dia bedak padat yang untuk bikin kulit kalian itu lebih cerah dan ada warnanya ya. Ini aku yang light, bisa buat nge-highlight bagian-bagian tertentu di wajah juga. Lalu next nih ada Makeup Forever powder foundation. Dia itu dapat
si sponsnya hitam dan putih bolak-balik, jadi kalian bisa pakai sisi sebelah hitam dan putih itu untuk bergantian. Ini dia full coverage juga, hampir sama kayak yang MAC tadi. Ini salah satu bedak padat favorit aku dari Move ini. Kemasannya juga aku suka ya, dia warna hitam terus eksklusif dan besar dapatnya. Bedak padat selanjutnya ini ada Focallure Compact Powder. Ini aku ambil shade yang tergelap karena biasanya ini aku pakai sekalian untuk bronzer dan untuk meng-highlight warna kulit yang keputihan. Biasanya kalau aku pakai compact powdernya itu atau loose powdernya sebelumnya terlalu putih, ini bisa buat diakalin, bisa bikin gradasi warna gitu. Biarpun shade-nya paling gelap, cuman ini nggak terlalu gelap sih menurut aku. Nah lanjut, ini ada blush on dari Ultima, blush on powder. Ini blush on luar. Ini shade-nya yang mauve, jadi pink tua gitu ya. Dan pigmentasinya ini bagus banget. Sekali kalian usap langsung keluar warnanya. Cuman menurut aku ini agak kurang bertahan sih kalau untuk pemakaian seharian. Next ada Makeover blush on powder. Ini yang warnanya Promiscuous Peach. Dia ini warnanya benar-benar soft banget. Kalian bisa pakai untuk hasil yang natural, yang nggak mau blush onnya terlalu tebal. Ini cocok banget karena warna peach itu kayaknya warna universal ya. Jadi bisa buat untuk makeup yang bold sekalipun ini masih masuk sih. Terus untuk ketahanannya juga masih oke untuk pemakaian 6 jam. Lalu lanjut, ini ada Makeover Face Contour Kit. Ini dia contour kit sekalian highlighter. Warnanya ada 2. Jadi biasanya aku pakai untuk kontur hidung, kontur luar ya ini ya. Jadi dia bentuknya powdery gitu. Sama untuk highlighternya yang highlight warna putihnya itu untuk highlighter, cuman dia nggak shimmer, hanya untuk kayak nge-highlight bagian ini aja sih, yang tengah hidung. Nah ini adalah bronzer dari SK. Bronzer paling favorit aku ini yang shade-nya Tulum. Ini bronzernya SK juga oke, warna pigmentasinya. Tapi kalian ini harus blend double tap gitu ya, maksudnya 2 kali build up untuk kalau mau keluar warna yang lebih gelap. Tapi kalau untuk warna yang natural kalian bisa sekali build aja, sekali usap itu warnanya masih kelihatan. Lalu lanjut, ini masuk ke highlighter powder dari Lux Crime. Ini yang warnanya Stardust. Jadi highlighter Lux Crime ini juga menjadi favorit aku selama 6 bulan kemarin pemakaian, dan ini sering banget aku pakai. Warnanya itu dia lebih ke pink tapi glittery perak gitu, jadi nggak pink banget ya. Lalu ini ada Rich Glow highlighter dari Makeover. Kalau ini warnanya dia nude highlighternya, tapi kalau kalian usap itu jadinya dia kayak silver juga. Lalu ini ada highlighter palette dari Focallure. Jadi highlighter ini ada juga blush on-nya. Kalau kalian nggak mau ribet-ribet pakai yang satuan highlighternya sama blush on, ini paletnya udah lengkap. Jadi sekalian bisa buat blush on, highlighter, terus ada highlighter yang gelap untuk konturnya. Ini praktis banget sih. Terus ini lanjut ke bagian alis. Aku pakai Viva pensil alis yang warnanya coklat. Ini pensil alis sejuta umat, pasti kalian juga udah pada tahu. Warnanya ini juga sekali kalian garis di alis itu langsung keluar. Dan ini bisa buat kayak shading alis yang hasilnya natural. Juga gampang banget ya diaplikasiin. Nah ini ada kembarannya si pensil alis Viva, yaitu Funbow. Aku pakai di sebelah kiri, ini yang Funbow buat untuk bingkai alisnya. Kalau untuk Funbow ini dia warnanya tuh kalian harus berkali-kali garis gitu ya, baru bener-bener keluar. Cuman dia nggak terlalu yang strong gitu warnanya. Ini untuk ngebingkai alis di awal sebelum kalian isi pakai eyebrow cream atau pomade.
Funbow ini juga bisa jadi pilihan kalian ya. Ini banyak dipakai MUA terkenal juga. Lalu next ini ada eyebrow pencil matic dari Focallure. Ini warnanya yang grey, granite gitu ya. Jadi ini Focallure ini pensil maticnya udah dapat si kuas sikatnya untuk ngerapiin alis. Menurut aku ini bisa juga buat mengisi bagian dalam alis ya, setelah kalian bingkai tadi di awal pakai pensil alis, pakai yang Viva maupun yang Funbow. Warnanya sih menurut aku dia natural, dan ini buat untuk hasil yang nggak terlalu ngeblok gitu alisnya, masih oke, dan bisa buat kayak shading alis di ujung bagian dalam. Lalu lanjut, ini ada spidol alis sama spidol eyeliner dari Brow It by Nongchat. Ini dia duo eyeliner, jadi bisa kalian yang pakai yang coklatnya itu untuk mengisi alis setelah kalian aplikasiin pensil alis. Lalu yang warna hitamnya bisa kalian pakai untuk eyeliner. Lalu lanjut, ini ada Brow Cara dari L'Oreal. Ini yang warnanya coklat tua. Brow Cara ini jadi teksturnya dia creamy gitu, terus dapat aplikatornya. Cuman kalau menurut aku nih aplikatornya tebal gede gitu ya, jadi lebih baik sih pakai yang kuas untuk khusus alis yang flat brush gitu untuk aplikasinya biar nggak bleber gitu ya. Nah lanjut, ini ada Focallure eyebrow gel atau pomade eyebrow. Ini yang warnanya dark brown 03 shade-nya. Ini eyebrow-nya Focallure juga warna pigmentasinya oke banget, dan juga dia dapat aplikator kecil. Ujungnya itu ada yang pensil, terus ada yang flat, jadi kalian nggak perlu susah-susah cari brush untuk aplikasiinnya. Lalu next ini ada Naked Urban Decay eyeshadow palette. Ini yang warnanya cherry. Ini eyeshadow paletnya si Naked ini benar-benar top banget. Jadi ini udah terkenal juga ya di kalangan MUA. Warna pigmentasinya sekali kalian usap itu langsung keluar. Dia terdiri dari 6 warna glitter, terus sisanya itu warna matte. Yang warnanya itu cherry, aku pilihnya ini. Terus si kuas aplikatornya juga dapat include di dalamnya, yang untuk pensil, terus untuk brush yang besarnya dia ujung-ujungnya itu kepake semua ya. Lalu ini ada Focallure We Care All Favor eyeshadow palette. Dia ada sekitar 20-an warna, terus 10 warna matte, sisanya shimmery atau glitter. Cuman ini kalian harus hati-hati karena untuk kayak serbuknya itu banyak yang fall down gitu ya. Jadi sebelum kalian tap itu kalian kuasnya kalian tepuk-tepuk dulu untuk ngehilangin si serbuk powdernya. Untuk eyeshadow palette selanjutnya ini ada Focallure yang tropical yang so hot. Ini warnanya ada 12 warna, terus dia sekitar 5 warna shimmer dan sisanya itu matte. Tapi ini warnanya cerah-cerah. Jadi aku biasanya pakai untuk gradasi warna akhir si eyeshadownya ya. Dia dapat aplikator kecil dan ada kacanya juga. Untuk eyeshadow palette selanjutnya yaitu ada Revlin yang Brown This Way. Ini paling favorit aku karena biasanya sering banget aku pakai untuk makeup sehari-hari. Dia dapat shimmernya juga, dan pigmentasi warnanya juga benar-benar bagus banget. Kemasannya tuh gold, dapat kacanya juga, cuman sayangnya dia nggak dapat aplikator kuasnya ya. Nanti aku bakal review eyeshadow palette semuanya yang aku punya, aku bakal detailin. Nah sekarang masuk ke eyeliner pensil. Ini dari Makeover yang Blackjack. Ini dia eyeliner gel, bentuknya pensil gitu. Aku biasanya pakai untuk mengisi bagian dalam kelopak mata ya, di bawahnya yang biasanya pakai eyeliner di dalam kelopak. Itu kan biasanya warnanya tuh putih gitu ya setelah kalian aplikasiin eyeliner. Jadi ini aku pakai untuk mengisi bagian dalam kelopak. Lalu next ini ada eyeliner pensil dari Silky Girl.
Ini yang warnanya duo warna putih sama hitam, dia bolak-balik gitu, jadi bisa kalian pakai untuk yang warna hitamnya di bagian pangkal mata. Biasanya aku pakai di ujung, untuk yang putihnya sebagai highlighter di depan. Nah ini next ada makeover pensil eyeliner juga yang warnanya nude. Dia warnanya untuk nge-highlight di bagian depan dan untuk koreksi kayak concealer eyeliner gitu. Nah ini yang warna pink Madame G eyeliner gel. Dia ini warnanya soft banget, jadi warna pinknya itu nggak terlalu yang pigmen. Lalu sekarang masuk ke spidol eyeliner. Ini favorit nomor 1 aku, yaitu makeover hyper eyeliner. Aplikatornya ini ujungnya enak banget buat diaplikasiin, empuk dan nggak bikin eyeliner kalian jadi bleber gitu ya. Nggak yang terlalu keluar warnanya, tapi untuk dipakai 2 kali touch up ini masih oke. Dan ini juga waterproof, bisa dipakai seharian. Kalian nggak perlu khawatir buat touch up di pemakaian setelah 6 jam atau seharian. Lalu next ini ada Wardah Expert Optimum High Black Liner. Ini juga spidol liner favorit aku. Dia tebal banget si aplikator dan warnanya itu juga keluar sekali kalian untuk pakai di eyeliner. Dan ini harus hati-hati ya, karena dia tuh warnanya kayak harus tipis-tipis dulu pemakaiannya gitu, baru pemakaian garis pas kalian kedua kalinya itu baru bisa kalian pertebal setelahnya. Lalu next nih ada Mizu Pencil Eyeliner yang warnanya gold. Ini aku biasanya pakein di ujung pangkal mata yang bagian dalam itu dekat hidung ya. Biasanya aku pakainya buat meng-highlight atau sebagai eyeshadow eyeliner glitter. Nah yang aku pakai sekarang ini ada Silky Girl yang warnanya silver. Ini juga pensil eyeliner. Dia yang 08 Frosty Silver. Ini oke banget buat nge-highlight juga, bikin glittery di ujung-ujung mata. Nah next ini ada maskara dari Lancome. Ini aku belinya yang travel size. Terus maskara ini juga tahan lama dan waterproof biarpun ukurannya kecil. Ini aku udah pakai sekitar 6 bulanan, belum habis-habis. Nah ini maskara selanjutnya ada L'Oreal Last Paradise. Ini maskara nomor 1 favorit aku ya. Maskara ini tebal banget dan ini bikin bulu mata kalian jadi super lentik setelah pakai. Cuman karena ini bulu mata aku lagi nggak terlalu bagus ya, banyak yang rontok, jadi hasilnya kurang maksimal. Ini tuh maskara andalan si Tasya Farasya, juga direkomendasiin sama dia. Lalu ini ada Maybelline Sky High. Ini maskara untuk bulu mata bawah. Aplikatornya itu kecil-kecil, jadi kayaknya ini memang dikhususkan buat si maskara maskara bulu mata bawah ya. Lalu next ini ada eyeshadow liquid glitter dari Madame G. Ini aku pakainya yang warnanya rose gold. Sering banget ini aku pakai dan hampir habis. Terus aku punya 3 warna eyeshadow liquid ini, dan warnanya semua tuh kepake banget. Ada yang warnanya merah, terus warna coklat tua, coklat muda. Ini cocok banget buat kalian yang mau simple aja, glitternya nggak terlalu yang medok dan ngejreng gitu. Lanjut ini ada lem bulu mata dari Expert. Ini yang warnanya bening. Aku pakai untuk biasanya ngelem di atas bulu mata yang bagian atas dan bawah, dan bisa juga buat kalian pakai eyeshadow glitter nempelin yang serbuknya itu. Cuman ini biasanya kan kalau yang orang-orang pakai itu yang warnanya putih ya. Aku kehabisan itu, jadi dapatnya yang warnanya clear bening kayak gini. Cuman ini sih ngereket juga sih, oke juga warna si lemnya itu bener-bener nempel ya. Terus bulu matanya ini aku pakai yang A-Glow. Ini bulu mata hemat, harganya ekonomis. Aku punya yang artisan, cuman ini aku lagi pakai yang A-Glow, lagi ngabisin stok yang A-Glow aja.
Nah, ini untuk bulu mata bawahnya juga aku pakai dari Eglow. Cuman ini kayaknya bulu mata bawahnya terlalu banyak ya, harusnya aku guntingin dulu satu persatu. Tapi ini karena udah terlanjur dipakai, jadi ya udahlah. Hasilnya juga masih bagus. Nah, sekarang lanjut ke bagian bibir. Ini untuk lip crayon dari Makeover yang shade-nya Harper. Biasanya aku pakai untuk base lip ombre atau untuk base lipstick. Warnanya ini cantik banget ya si Harper ini. Pinknya tuh nggak yang terlalu nge-pink banget, tapi dia matte hasilnya. Lalu untuk lip linernya aku pakai dari Etude. Ini yang warnanya soft pink. Udah mau habis ini. Karena ini matic gitu ya, jadi kalian pakainya diputar dulu biar si pensilnya itu keluar. Dan ini bisa kalian lihat warnanya bener-bener soft, jadi nggak yang coklat tua atau hitam. Nah, ini ada Makeover Hydra Stay Lip Cream. Ini bisa kalian pakai untuk ombre, juga warnanya dia nggak yang ngejreng merahnya, dia bener-bener soft. Dan dia ini juga nge-matte ya, kalau kalian pakai 1 menit setelahnya itu dia langsung matte warnanya. Kalian mau minum ataupun pakai masker, dia nggak transfer proof. Nah, ini lanjut ada lip cream dari L'Oreal X Ellie Saab. Ini bener-bener bagus banget guys lip creamnya. Wanginya itu kayak kalian makan kue gitu kali ya, enak banget, soft dan juga dia tahan lama. Dia hasilnya biarpun matte tapi agak efek glossy. Lalu ini ada Maybelline Super Stay Matte Ink. Ini aku lapisin lagi bagian luarnya biar tambah tahan lama gitu ya, nggak hilang-hilang lipstiknya. Lalu untuk final touch-nya di riasan bibir, aku pakai lip gloss dari Makeover. Ini sebenarnya nggak bener-bener pure lip gloss yang clear gitu ya, dia masih ada warna pinkish-nya. Nah, ini ada eyeshadow glitter cair, tapi ini aku pakai untuk nge-highlight bagian ujung mata ya, di bagian dekat hidung itu, buat bikin efek shimmer. Ini produknya dari Vocalour, warnanya tuh yang shimmer gold. Nah, yang terakhir ini final touch dari LT Pro Smooth Corrector yang warnanya yellow orange. Aku mau nge-conceal bagian alis aku yang tadi belum sempat aku conceal ya, kelupaan guys. Oke, segitu aja untuk brand favorit aku selama 6 bulan ke belakang ini aku pakai, dari mulai awal Januari 2022 sampai